Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa kembali bersama dengan saya Sukeri Abdillah dalam program The Story of My Life. Kali ini kita akan menjumpai seorang wanita yang bisa dibilang sebagai superwoman. Bagaimana tidak? Beliau seorang wanita biasa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 orang anak, lahir dalam keadaan normal, semuanya dididik sendiri di rumah, tidak masuk dalam lembaga pendidikan formal. Tetapi perkembangan mereka cukup bagus, bahkan wawasan mereka cukup terbuka untuk mengadaptasi dinamika dunia yang sedang berkembang untuk saat ini. Bahkan seorang wanita ini, dia adalah seorang managing director sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang memfasilitasi putra-putri Indonesia untuk bisa mendapatkan wawasan dan informasi tentang peluang-peluang beasiswa di luar negeri. Siapakah wanita tersebut? Mari ikuti dialognya bersama dengan saya. Assalamualaikum. O genki desu ka? Genki desu. Alhamdulillah. Hari ini dapat tugas hafalan apa dari Abi? Sama surahnya udah hafal apa belum? Belum. Siapa yang belum hafal? Mariam belum hafal ya? Oh, doa makan Mariam. Coba gimana doa makan? Mau dengerin? Tiba rozakta Kina azabana amin. Laila, coba ya Laila. Doa makannya Laila. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Pintar Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itekimasu. Kita rasain. Umi jalan dulu ya. Kakak jagain adeknya. Adek nggak boleh nakal. Hai, Okari Master. Tadi Mariam dulu. Pintar. Sama Abi. Oh, Mariam belum. Nih. Masuk. Kalau udah masuk. Kira udah sama Umi? Selesai. Jagain adeknya ya, Kak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang wanita sudah menikah, kemudian dikaruniai seorang anak, maka menjadi seorang ibu adalah sebuah tuntutan. Tapi jika seorang wanita menikah, dikaruniai anak, kemudian tetap memilih berkarir atau berbisnis, tentu ini adalah sebuah pilihan. Tinggal pertanyaannya adalah, ini pilihan yang sulit atau mudah? Kita akan cari tahu dengan tokoh yang udah ada di hadapan kita semua, yakni Ibu Hajah Farida. Beliau adalah seorang managing director dari sebuah lembaga yang bernama Nano Edu Ceria. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap ceria dong ya. Sesuai dengan nama lembaganya ya. Makanya sebenarnya ditanya apa kabar lagi gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Bu, ini kayaknya nggak berbahasa basi saya nih, karena memang informasinya tuh sudah sangat santer sekali gitu ya, bahwa ada seorang wanita yang dia itu memiliki 10 anak. Semuanya lahir normal.
sukses sebagai seorang ibu. Kemudian ternyata anak-anaknya juga tidak sekolah formal, dididik sendiri gitu ya. Ini juga sukses, bagus ya tentunya, ini luar biasa sekali. Amin. Tapi ternyata ibu masih, kalau dalam bahasa canda saya, kok sempat-sempatnya ya masih mau berbisnis. Ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakangnya sehingga ibu betul-betul milih tetap untuk berbisnis? Ya, saya sapa pemirsa. Terima kasih pemirsa, dan terima kasih juga ke Ustadz Sukeri yang sudah singgah nih ke kantor saya. Alhamdulillah. Kalau pertanyaannya, kenapa sih masih mau kan gitu? Masih mau. Sebetulnya nggak ada paksaan, dan itu saya jalani juga senang aja, karena memang Allah kasih rezeki ke saya, kasih jodoh ke saya, yang memang dari awal nikah nggak pernah kerja. Jadi memang dari awal nikah, Pak Ceri maunya bisnis, oh ya udah, ada sih dulu. Kenapa sih suami orang kok abis nikah langsung punya rumah, langsung ini, langsung itu gitu ya. Tapi enggak, ternyata Allah kasih rezeki saya berbeda. Pasti ini ada misteri, kan gitu. Ada misteri, dan Allah kasih udah yang terbaik. Alhamdulillah saya nikmati. Suami saya suka bisnis, ya udah saya ngebantu. Nah, di awal namanya orang ngerintis bisnis tuh nggak bisa gaji karyawan, kan gitu ya. Terus juga harus mau punya banyak waktu. Ya, salah satunya Pak Ceri memberdayakan istrinya. Karena kan nggak usah digaji, mau Pak Ustadz. Terus disuruh malam juga mau Pak Ustadz. Nggak ada Tapi jam kerja. dipaksa nggak di awal-awal seperti itu nih? Kalau di awal-awal merasa terpaksa. Oh, merasa terpaksa. Bukan dipaksa oleh suami, bukan ya? Oke, merasa Oke. terpaksa. Karena keadaan. Betul, Pak. Betul. Karena keadaan gitu ya, merasa terpaksa. Tapi lagi-lagi saya meyakini bahwa Al-Quran adalah panduan yang terbaik. Di Al-Quran atau mungkin di hadis ya Ustadz yang lebih tahu, mungkin nanti cuplikan hadisnya nih, ayat-ayatnya keluar gitu ya. Kalau doa yang diijabah tuh doa wanita ketika hamil atau ketika melahirkan gitu ya. Ya udah, jadi saya banyak-banyak lah punya anak gitu aja gitu. Masya Allah. Jadi itu juga jadi latar belakang Iya, ya. itu jadi latar belakang supaya doa kita, keinginan kita, impian-impian kita yang belum tercapai, gimana nih caranya supaya cepat tercapai? Ya, kita harus banyak doa dan mencari waktu-waktu doa yang diijabah. Itu pada saat hamil, pada saat menyusui. Dan sebagaimana lazimnya wanita, kebanyakan gitu lah ya bahasanya, tetap aja ada dalam benak pikiran, saya juga pengen punya rumah, saya juga pengen hidup yang layak. Itu juga menjadi ini ya, motivasi ya untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan pada saat itu. Betul. Namanya manusia ya pasti pengen punya rumah, pengennya. Tapi balik lagi, sebetulnya kan punya rumah itu bukan berarti kita tidak menikmati. Nah, intinya sebetulnya bagaimana kita menikmati punya rumah. Nah Bu, tapi bukankah waktu itu memang Ibu sudah tinggal di sebuah rumah? Betul. Saat itu? Apa karena itu rumah? Kontrak. Oh itu ngontrak, Masya Allah. Kontraktor, kita kontraktor. Berawal dari situ ternyata menjadi motivasi yang sangat kuat ya. Iya, betul. Baik, nanti kan kita gali lagi, dan saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada banyak poin-poin yang perlu kita gali dari Ibu Hajah Farida ini. Tetap bersama kami di channel Sukeri Abdillah. Okasan, はい。お母さん、Al-Quran は読みたいですが、どこですか？机の上にあります。はい、そうです。ありがとうございます。 Terima kasih Anda masih bersama di channel Sukeri Abdillah dalam sesi The Story of My Life.
Kita lanjutkan ke Ibu. Kalau tadi ternyata mengawali usaha pun sebenarnya secara pribadi awalnya merasa terpaksa, tapi karena tuntutan keadaan gitu ya. Kemudian yang menarik tadi Ibu mengatakan bahwa doa yang diijabah oleh Allah, doanya orang hamil menyusui, dari itu pula makanya Ibu berusaha untuk punya banyak anak. Iya. 10 kalau nggak salah semuanya ya. Iya. Baik Ibu, kalau sekarang ini usaha yang lagi ditekuni kan kemudian Nano Edu Ceria. Itu secara detail bergerak dalam bidang apa sebenarnya? Nano Edu Ceria ini bergerak di bidang pendidikan. Jadi kami menyediakan biaya siswa ke luar negeri, kemudian juga menyediakan kerja di luar negeri. Nah, ini momentum yang pas ya, bisnis yang kita anggap masih bisa berjalan di masa pandemi, karena di Indonesia banyak yang di PHK, banyak pengurangan pekerjaan. Nah, dengan hadirnya Nano Edu Ceria ini bisa membantu pemerintah dan membantu juga masyarakat generasi muda bisa mendapatkan pekerjaan yang masih terbuka luas di luar negeri. Sasarannya ke luar negeri jadinya ya. Sasarannya Itu ke hanya luar negeri. pekerjaan saja atau ada yang lain-lain yang disasar maksudnya nih? Pekerjaan dan beasiswa. Oh, oke. Jadi usia produktif mulai dari 18 tahun sampai 40 tahun yang mau kerja di luar negeri, kesempatannya terbuka luas. Baik itu kerja maupun beasiswa. Jadi ketika katakanlah tadi dari usia yang termuda, kan biasanya anak muda pengennya, pengen kuliah, tapi karena saya nggak ada biaya, pengen sambil kerja. Apakah memang itu termasuk difasilitasi di sini? Yes, bisa. Kuliah sambil kerja jadinya ya? Kuliah sambil kerja, tergantung nanti negara yang mau diambil apa. Bisa, Terus bisa banget. ada kriteria akademik tertentu atau mungkin dengan bahasa tertentu apa misalnya? Kalau kriterianya masih umum aja sih, rata-rata orang Indonesia masih bisa lah. Masih bisa, nanti ada tes-tesnya dan itu harus dilalui selama si peserta mau belajar dan mau berubah, insya Allah bisa. Kalau dari nilai akademik, apakah juga termasuk yang disebutkan di situ atau menjadi ketentuan di situ? Enggak. Jadi lulusan katakanlah dari sekolah apapun dengan nilai berapapun begitu, yang penting dia mau usaha, mau bekerja, mencari, mau belajar, coba difasilitasi di sini ya. Betul. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi betul-betul membantu masyarakat, membantu pemerintah Indonesia khususnya. Dan Ibu nih, yang menarik tadi Ibu kan mengatakan bahwa ini membantu pemerintah, membantu masyarakat. Mohon maaf banget Bu, kembali lagi ke rumah rada privasi emang ini ya Bu ya. Dengan putra putri ya, 10, kemudian masih juga mau mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui lembaga ini. Bu, sekarang ini kan maaf ya Bu ya, banyak sekali yang namanya kasus-kasus bayi dibuang gitu ya, orang tua yang nggak mampu membesarkan anaknya. Kalau Ibu melihat anak-anak seperti ini, kira-kira apa sih dalam nurani Ibu yang bisa dibilang cukup bergejolak itu Bu? Sebetulnya kalau anak dibuang, aduh sayang banget ya. Dikasih ke saya aja saya mau. Jadi jangan dibuang anak gitu ya. Sayangi mereka karena itu bekal kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia kita sudah tua, nanti kan yang akan ngurus kita anak-anak. Begitu juga bekal di akhirat, ketika kita sudah meninggal, yang masih mengalir ada pahala dari anak-anak yang soleh dan solehah. Bu, tapi kan maaf Ibu anak sudah banyak. Kalau betulan ada yang ngasih Bu, yang membuat Ibu tertarik atau mungkin ternyuh untuk ngambil, apa Bu? Kenapa anak itu mau Ibu ambil? Rezeki udah diatur dan setiap anak ada rezekinya. Saya nggak khawatir rezeki saya berkurang. Justru saya merasa dengan tambah anak, rezeki saya tambah banyak. Nah, karena kayak sekarang anak saya nomor 1 tuh udah bisa ngajar bahasa Inggris di PAM. Nah, anak saya kedua juga udah bisa. Nah, itu kan nambah rezeki saya. Rezeki dari Allah tapi melalui saya. Begitu juga walaupun bukan anak kandung saya, tapi kalau emang berada di lingkungan kita, jadi anak angkat saya misalkan gitu ya. Nah, saya anggap itu udah ada rezekinya. Saya nggak takut kekurangan.
Itu juga nanti mantu. Insya Saya Allah. punya mantu gitu ya. Oh, ini ada yang datang mau ngelamar nggak punya apa-apa, oh nggak apa-apa. Mungkin sekarang kasat mata kita nggak melihat anak tersebut punya rezeki atau ada uangnya, kita nggak tahu. Allah nanti kasih sehari 2 hari kemudian gitu. Insya Allah udah ada rezekinya. Bu, kalau tadi kan Ibu bilang bahwa hamil, menyusui, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang saya tangkap kan itu doa masih untuk bahasanya pribadi Ibu dan suami tentunya ya. Nah, kalau kepada anak-anak dari 10 anak ini, pernahkah Ibu mendoakan anak dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya, dengan harapan yang terdalam, kalau boleh diungkapkan apa yang Ibu doakan untuk mereka? Jadi kalau ngedoain anak-anak tuh, saya anggap anak-anak sama semua, setiap anak punya kelebihan masing-masing. Kadang menurut kita, anak ini kok bandel gitu ya, anak yang ini kok lemah gitu ya. Tapi di kelemahan mereka, di setiap kelebihan mereka, masing-masing punya potensi sendiri-sendiri. Dari kayak sekarang, kalau hamilnya saya udah 13 kali, Ustaz. Masya Allah. Jadi hamil 13, meninggal 1, keguguran 2, yang ada 10. Memang juga dari riwayat menyebutkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbanyaklah anak kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti di yaumil mahsyar. Pernah nggak Bu terbetik tentang peristiwa di mahsyar nanti bertemu dengan Rasulullah SAW? Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu ceritakan tentang 10 anak Ibu kepada Rasulullah ketika kebetulan Rasulullah ada di hadapan Ibu nanti? Subhanallah ya, aduh itu yang dirindu sekali ketemu dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tanya, apa nih yang dimau gitu ya, apa yang dimau, saya ingin ketika saya meninggal itu husnul khotimah. Saya ingin keturunan saya mengenang apa yang sudah saya berikan ke mereka, dan mereka juga menjalankan apa yang kita ajarkan. Bagi kita sukses mendidik anak itu ketika mereka patuh ke kedua orang tua, kemudian juga patuh ke agama. Itu yang kita inginkan banget gitu. Jangan sampai generasi saya kapok, oh Umi punya anak 10, nggak mau, kita nggak punya anak, nggak mau punya anak 10 gitu ya. Nah itu saya sedih banget ya. Gimana saya punya anak 10, anak saya bisa punya anak lebih dari 10 gitu ya. Kadang mereka juga sempat menghayal kalau kita lagi kumpul bareng gitu, Mi, nanti rumah kita segede apa Mi? Aku anaknya 10, kakak anaknya 10, adik anaknya 10. Ya rumah kita akan lebih besar lagi, makanya rezeki kita nambah dan kita akan bisa mengejar impian-impian kita. Kayak gitu, kayak si kakak gitu kan. Mungkin waktu anak 1-2, rumah kita nggak sebesar yang sekarang. Karena cukuplah dengan 1 kamar, 2 kamar. Kalau sekarang kita nggak cukup, kita harus 8 kamar. Berarti nanti kita akan pindah lagi di rumah ini. Oh iya, Allah akan kasih rumah yang lebih baik lagi. Oh gitu ya. Wah, kita keluarga kita besar nih rumah ini. Gitu ya. Ya, doa Ustaz. Kita berharap dari anak-anak yang kita didik, mereka masih ingat ke kita, anak cucu, cicit gitu ya. Karena kayak sekarang saya sebagai cicit dari buyut saya nggak tahu nama buyut saya siapa, terus latar belakangnya apa itu kita nggak tahu. Ya, tapi yang saya inginkan, setiap orang menyebut nama kita, menyebut nama keluarga ceria, itu banyak yang tahu kebaikan amalan yang sudah pernah kita cari di dunia gitu. Jadi amalan itu walaupun kita sudah meninggal, amalan itu tetap berjalan. Iya Bu, kembali lagi bahwa dari 10 anak inilah juga ternyata membuat Ibu kan mau gigih berbisnis gitu ya, berusaha gitu ya. Selain sekedar tuntutan duniawi Bu, dengan bisnis ini, apa sih tuntutan ukhrawinya? Kalau nikmat dunia bagi saya itu bonus. Alhamdulillah saat ini
keluarga besar saya, ceria family, keluarga kita itu udah biasa traveling. Saya dengan suami rata-rata sekarang itu sekitar 44 negara. 44 negara, lebih dari 200 kota, 5 benua udah pernah kita jelajahi. Begitu juga anak-anak saya yang umur 12 tahun ke atas, itu juga rata-rata sudah pernah ke luar negeri, dan biasanya lebih dari 3. Malah yang kecil, Mariam, itu umur 2 tahun udah ke 20 negara. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Artinya memang Allah memberikan kemudahan-kemudahan di setiap langkah-langkah Ibu. Bu, tapi dong lazimnya manusia pasti kan mengalami jatuh bangun, mengalami kemanisan, kegetiran. Pernah nggak Bu ada sebuah kegetiran yang betul-betul kalau Ibu mengingat itu membuat Ibu sangat sedih dibuatnya? Kegetiran apa? Kalau bisnis memang biasa jatuh bangun. Tapi justru ketika kita mengalami kesedihan, itu akan lupa kita dengan kesedihan itu, Ustaz. Misalkan contoh begini, ketika saya menikmati saya sebagai pengusaha, karena di setiap meningkatnya omset, meningkatnya penghasilan kita itu selalu diuji. Dan alhamdulillahnya saya merasa kaya pengalaman. Dulu waktu kita punya penghasilan sekitar 10 juta, itu saya nggak perlu belajar hukum. Transaksi biasa aja jual beli gitu ya. Tapi ketika kita ingin menaikkan omset kita, penghasilan kita menjadi nilai M, kita harus belajar tentang manajemen, tentang kesabaran. Dimana kita harus sabar menghadapi klien kita, harus sabar menghadapi bisnis kita. Itu latihannya dari di rumah, Ustaz. Dari kesabaran ngadepin 10 anak. Masya Allah. Kalau nggak latihan dulu dengan 10 anak, kayaknya perempuan berbisnis tuh susah. Karena kan kalau perempuan tuh feelingnya ke rumah gitu ya, ke anak, ke rumah. Padahal ketika kita berbisnis, di mana kita suruh milih, kita punya janji sama orang, terus juga di satu sisi anak sakit. Kalau pilihnya seorang ibu, pasti ini anak sakit kan ya, anak sakit. Tapi kalau kita berbisnis, berkarir, anak sakit tuh masih bisa bantuan orang lain, tapi nilai kepercayaan mitra kita itu tetap yang harus kita jaga. Kita akan milih gimana kita tetap memenuhi janji. Sedangkan nih anak mau ke rumah sakit gitu ya. Nah di situ tuh perang batin ya, perang batin kita sebagai orang tua, sebagai perempuan. Biasanya kan perempuan gitu kan, anak panas, panik. Padahal sih ke dokternya bisa gitu, nunggu suami pulang gitu. Ini enggak kan, saking paniknya nelpon, Pak, nih anak sakit nih. Padahal si bapaknya lagi meeting gitu. Nah, kalau ini kita ngadepin sendiri, aduh, aku harus milih ketemu dengan mitra. Nah, itu perang batin banget. Tapi ya, kadang saking bingungnya gitu ya, segini, berdoa, ya Allah, anakku sakit, mudahkanlah, aku selesaiin urusan yang ini dulu, terus baru bawa anak ke rumah sakit gitu ya. Tapi selama janjian sama mitra tuh, kayaknya gimana perasaannya. Nah, pertolongan Allah tuh datang. Ada ibu saya tiba-tiba main ke rumah, terus anak saya udah ada di rumah sakit. Itu hal yang nggak disangka kan, gitu. Hal yang nggak disangka-sangka. Kalau saya belain anak saya dulu, yang ada bisnis saya hilang. Ini padahal janjiannya udah berminggu-minggu kan gitu ya, perjanjiannya udah minggu-minggu. Ketika hari hanya terbentur dengan masalah rumah tangga. Sisi-sisi begitu sih, Ustaz. Yang di awal-awal tuh merasa berat, apalagi kalau nggak didampingin suami. Ya, alhamdulillah, walaupun berkarir, saya tetap menjaga etika, kemudian juga ini ya, berusaha menjadi Islami di pergaulan saya. Soal saya minta izin sama suami, saya nggak keluar rumah sendiri.
biasanya suaminya selalu ikut. Kalau suami nggak bisa, saya dengan anak saya. Kalau anak saya nggak bisa, saya dengan adik saya. Ya, cukup minta temenin aja. Jadi nggak ada curiga lah gitu ya. Saya juga sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, saya mempertahankan rumah tangga saya. Makanya kadang kayak tadi tuh di awal nggak suka nih sebenarnya ngejalanin bisnis gitu ya, tapi terpaksa, ya itu terpaksa. Tapi saya lihat, oh ini masih Islami, di Islam masih boleh, ya saya ngikutin. Tapi kalau di Islam udah nggak boleh gitu ya, nggak boleh bohong, nggak boleh riba. Nah itu kan hal yang harus dihindari. Tapi kalau masalah bisnis, ini kan hanya ini aja, beda pendapat aja, ya itu masih ada solusinya. Baik Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Jadi tetap ya, saya katakan bahwa menjadi wanita karir dengan seorang ibu adalah sebuah pilihan. Itu ternyata pilihannya berat, tapi alhamdulillah selama ini ibu bisa menyeimbangkan ya antara kepentingan karir dan kepentingan keluarga. Betul. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Sama-sama, makasih juga. Ya, saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Hajah Farida. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua dan bisa memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa sebagai bekalan bagi kita yang lain untuk tetap menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, berkarir dan berkarya yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.